Cake ini terlihat sangat mewah dan ternyata untuk rasanya juga sangat enak. Kalau dijual sudah pasti ini harganya sangat mahal. Nah, sekarang daripada beli, kita coba dulu buat sendiri di rumah karena bahan-bahan yang digunakan ada stoknya. Oke, jadi langsung saja untuk cara pembuatannya dan bahan-bahan yang saya gunakan, pastikan teman-teman nonton video ini sampai selesai. Dan juga beri dukungan dengan cara klik like, share, dan juga klik subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan setiap resep-resep yang saya posting di channel ini. Berikut adalah bahan-bahan yang saya gunakan. Di sini ada tepung terigu sebanyak 80 gram atau setara dengan 8 sendok makan, dan untuk coklat bubuknya sebanyak 20 gram atau setara dengan 2 sendok makan besar. Minyak sayur sebanyak 70 ml dan juga susu kental manis 1 saset, dan juga di sini ada gula pasir sebanyak 80 gram dan juga 2 butir telur, serta di sini ada emulsifier atau SP seperempat nanti yang saya gunakan, dan juga ada baking powder yang saya gunakan setengah sendok makan. Untuk kakao bubuknya saya menggunakan yang merek Roman ini, tapi bisa juga menggunakan merek lain. Oh ya, untuk resep lengkapnya sudah saya sertakan di sini, bisa langsung teman-teman screenshot agar memudahkan di kemudian hari bisa recook. Dan juga di description box sudah saya sertakan untuk resep lengkapnya. Sekarang lanjut untuk cara pembuatannya. Pertama, untuk bahan kering tadi, baking powder, tepung terigu, dan juga coklat bubuk diaduk rata terlebih dahulu menjadi satu seperti ini. Setelah itu sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya di wadah yang berbeda, yaitu gula pasir dan juga 2 butir telur tadi dicampur menjadi satu. Tambahkan emulsifier atau SP yaitu sebanyak 1/4 sendok makan. Kemudian mixer sampai semuanya menyatu atau sampai adonannya menjadi putih pucat, mengembang dan putih berjejak. Yang dimaksud dengan putih pucat kental dan berjejak itu yang seperti ini ya. Apabila di mixer dia akan meninggalkan bekas atau jejak-jejak ya, jejak-jejak mixer seperti ini. Tambahkan susu kental manis yang sudah disediakan tadi. Kalau punya stok susu kental manis yang coklat itu lebih bagus lagi. Selanjutnya tambahkan bahan kering tadi yaitu tepung terigu dan juga coklat bubuknya diayak. Kemudian diaduk menggunakan spatula dan bisa juga menggunakan mixer. Apabila menggunakan mixer, gunakan kecepatan rendah. Yang terakhir, tambahkan minyak sayur, kemudian aduk kembali sampai semuanya tercampur dengan rata. Setelah itu, sediakan loyang yang sudah diolesi dengan margarin, kemudian ditaburi dengan tepung terigu. Masukkan semua adonan sampai selesai. Untuk menggunakan 2 loyang atau 1 ini opsional ya. Di sini saya menggunakan 2 karena nanti untuk bagian tengahnya akan saya isi dengan flan. Hentakkan beberapa kali loyang agar udara yang mengendap di dalam bisa keluar. Kemudian untuk pancinya, panci kukusannya dipanasi terlebih dahulu sampai airnya mendidih dan dirasa sudah panas cukup. Kemudian masukkan adonan loyang, lalu tutup dan tutup pancinya dialasi menggunakan kain bersih. Kukus selama 30 menit dan sambil menunggu bolunya matang, sekarang kita buat dulu untuk flannya. Di sini saya menggunakan flan rasa vanila dan untuk bahan-bahannya saya sertakan di sini, bisa langsung di screenshot untuk memudahkan di kemudian hari bisa recook. Lanjut untuk cara pembuatannya. Untuk cara pembuatannya ini sangat sederhana sekali.
Cukup campurkan gula pasir yang sudah disediakan tadi dan juga tepung maizena. Selanjutnya aduk rata sambil menambahkan susu yang sudah disediakan tadi sambil diaduk sampai semuanya tercampur dengan rata. Untuk susunya jangan sekaligus dituang, kemudian tambahkan lagi kuning telur yang sudah disediakan tadi dan aduk lagi sampai semuanya tercampur dengan rata. Selanjutnya tambahkan margarin yang sudah disediakan dan juga yang terakhir tambahkan vanila ekstrak yang sudah disediakan juga. Aduk lagi sampai semuanya tercampur dengan rata, kemudian kembali aduk di atas kompor menggunakan api sedang cenderung kecil dan masak terus sambil diaduk sampai flanya terbentuk kental seperti di video ini. Selanjutnya dinginkan fla terlebih dahulu dan sediakan bolu yang sudah matang tadi. Kemudian isi fla pada bagian tengahnya. Untuk ngisinya jangan pelit-pelit ya, pokoknya tebal-tebalin aja. Lalu kemudian dilanjutkan dengan menutup fla bagian atas menggunakan bolu yang sudah dibagi dua tadi. Selanjutnya rapikan bagian pinggirnya agar flanya terbentuk rapi dan padat di bagian tengah. Berikutnya ambil satu lembar puff pastry lalu kemudian gilas terlebih dahulu agar bisa lebih memanjang dari ukuran biasanya. Letakkan cake ke bagian tengah puff pastry-nya, lalu kemudian yang bagian pinggirnya diiris-iris dengan lebarnya sekitar 2 cm. Tutupi cake menggunakan puff pastry dengan cara menyilang. Ini untuk cara pembuatannya kurang lebih sama dengan cara pembuatan banana strudel seperti yang sudah saya posting di video saya yang sebelumnya. Lakukan semuanya sampai selesai. Dan yang terakhir ambil satu butir kuning telur lalu kemudian diaduk rata dan baluri di bagian atasnya atau baluri ke seluruh permukaan cake-nya. Untuk memperindah tampilannya bisa ditaburi menggunakan meses coklat bagian tengah atasnya. Selanjutnya panaskan oven terlebih dahulu selama kurang lebih 20-25 menit di atas suhu 170-200 derajat. Lalu panggang atau masukkan adonan ke dalam oven dan panggang selama kurang lebih 30 menit di atas suhu 170 derajat. Ini dia hasilnya setelah 30 menit. Sangat cantik sekali, kelihatan mewah. Dan untuk bagian puff pastry-nya itu renyah gurih banget. Untuk mendapatkan hasil yang lebih cantik, ini saya sarankan didiamkan terlebih dahulu selama kurang lebih 30 menit sampai flanya itu berbentuk padat. Berhubung karena di sini orang rumah sudah nggak sabaran pengen nyoba, jadi saya potong pada saat flanya masih panas. Jadi flanya agak lumer seperti ini ya. Nah, kalau dipotong pada saat flanya padat, tampilannya seperti ini di foto ini. Nah, sekarang saya akan coba makan. Bismillah. Ini enak banget, Masya Allah. Gurih bagian luarnya dan juga empuk. Cake-nya rasa coklatnya terasa banget dan bagian flanya rasa vanilanya juga terasa banget. Ini wajib banget dicoba di rumah.